Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jamiatul Khair yang saya hormati, warganet dimanapun Anda berada saat ini. Ya, kembali kita di kajian Al-Quran secara tafsir ya. Adapun surah yang kita bahas yaitu surat Al-Furqan di ayat 48 sampai dengan 57 secara tafsiriyah. Berikut kita baca ayatnya secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi arsala ar-riyaha busyra Arsala riyaha busran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maitan wa nuskiyah mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nazira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira wa huwallazi marajal bahraini hadza azbun furat furatun wa hadza milhu hujaju وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum
وكان الكافر على ربه ظهير وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabi la nabiyya ba'da. Kita masuki kajian tafsiriyah. Di sini bercerita tentang air. Sebelum ilmu pengetahuan membuktikan dalam penelitian bahwa air adalah sumber kehidupan, dalam Quran telah dinyatakan bahwa air adalah sumber hayati. Artinya tidak ada kehidupan dunia ini tanpa air. Dengan air itulah tumbuhan, dan dari tumbuhan itulah binatang makan tumbuhan, termasuk kita. Kita juga ini adalah pemakan tumbuhan, hanya diolah tidak seperti binatang ya, yang langsung makan dari rumput. Kalau kita olah, padi itu kan termasuk jenis rumput, gandum juga begitu yang diolah ya. Jadi air ini adalah sumber kehidupan, dan Allah mempergilirkan ya, ada musim kering, ada musim hujan ya, dibawa oleh angin. Jadi di sini kata riyaha ini dari kata dasarnya ra wauha ya, itu arti membawa. Jadi angin ini sebenarnya membawa ya. Jadi udara bergeser itu membawa ya. Kenapa bisa jadi awan? Karena itu jadi benda-benda yang partikel-partikel kecil itu ringan, itu melayang dia. Jadi debu-debu itu bercampur dengan butiran-butiran air yang itulah menjadi awan dan naik karena ringan. Jadi awan itu adalah butiran-butiran air yang menguap karena panas bercampur dengan debu-debu, jadilah awan. Menumpuk-numpuk di atas. Kalau dia semakin banyak, maka dia berat, akhirnya jatuh, itulah hujan. Makanya dalam surat An-Naba dinyatakan, demi langit yang mengembalikan dan demi bumi yang memiliki bibit. Jadi hujan itu adalah proses pengembalian air. Dan kita ketahui bahwa setelah air ke atas kemudian turun, akhirnya tidak asin lagi dan bersih. Petir itu, ledakan-ledakan petir itu sebenarnya mematikan bakteri. Jadi ada gunanya juga petir-petir itu, sehingga air itu menjadi bersih. Itulah yang biasa diistilahkan Pak Ismail itulah rahmat Allah untuk semua makhluk, kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Jadi kita ini, bumi ini disediakan memang untuk kehidupan ya, tapi memang ada nikmat, ada juga susah, ada masalah, tapi itu semua merupakan ujian. Jadi orang yang memandang kehidupan ini dari sisi pemahaman ilahiyah, maka kehidupan ini sebenarnya adalah sesuatu yang indah. Tetapi kalau memandangnya dari sisi kacamata buram, maka dia memandang dunia ini dengan penuh kesusahan. Inilah salah satu seorang profesor Jeffrey Lang dari Amerika
guru besar matematika yang meninggalkan agamanya karena dia bertanya kepada bapaknya dan juga pimpinan agamanya, jadi bisa dijawab. Dia bilang, kalau Tuhan Maha Kuasa, tidak ada masalah seharusnya, tidak ada perang. Kalau memang Maha Kuasa, seharusnya tidak ada perang karena dia kuasa. Kenapa? Sekarang ada perang, ada kejahatan. Itu tidak bisa dijawab. Setelah masuk Islam, barulah terjawab semuanya. Bahwa itu adalah ujian. Dalam surat Al-Mulk dikatakan, ya, di situ ada di Al-Mulk itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Jadi ujian-ujian semua ini bagaimana kita menyikapinya, ya. Jadi kekayaan itu ujian juga. Bagaimana dia memanfaatkan kekayaannya. Miskin juga ujian juga. Bagaimana bersikap sebagai orang miskin. Jangan orang miskin jangan sombong. Kalau orang kaya sombong, ada yang disombongkan. Orang miskin. Tapi sebenarnya orang kaya pun tidak boleh sombong. Karena yang kaya itu hanya Allah. Ya. Ujian juga itu. Nah ini saya punya pimpinan dulu itu, dia bilang, saya ke luar negeri itu uangku terbatas. Tapi bagus itu yang menyelamatkan saya. Seandainya uangku banyak, maka mungkin tiap malam saya ke night club. Karena tidak ada orang yang kenal saya di situ. Tapi karena uang, jadi keterbatasan itu menyelamatkan dia. Nah inilah. Jadi itulah bahwa Allah telah menyiapkan kehidupan dan bagaimana kita diingatkan di sini untuk tidak mengkafiri. Ya, mengkafiri Allah, tidak menyembah selain Allah. Karena kalau kita menyembah selain Allah tidak mendapatkan manfaat, tidak juga mudarat, tetapi kesesatan. Ya. Ini saya kira kita bisa lanjut dengan pendapat dari teman-teman sekalian karena kita berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita keseharian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita bahas soal Al-Furqan mulai dari ayat 57 ya. Ini menyangkut masalah air. Air ini adalah sumber kehidupan. Jadi walaupun kita tidak makan selama 2 hari, kalau kita tetap minum itu masih hidup. Tapi kalau air tidak kita konsumsi dalam 1 hari, mungkin kita sudah mati. Saya baru-baru ini ada contoh real ini. Di rumah itu ada kucing. Ada kucing, kebetulan yang jaga itu si awal ini, remaja masjid. 3 hari dia berangkat ke Sengkang. Saya belum pulang. Saya persis pulang hari Minggu. Jadi 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya bilang, pasti mati nih kucing. Ternyata di itu air yang baskom besar itu habis. Pasti saya datang di rumah habis juga airnya. Jadi kira-kira kalau bermalam 1 hari lagi mungkin mati itu kucing itu, kurus sekali. Jadi di sini contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kepada hambanya senantiasa bersyukur karena ada kehidupan air itu. Air. Kalau dikaitkan dengan air tadi, air baru ditemukan sekarang ilmunya bahwa air itu bisa berpisah antara yang asin dengan yang tawar. Kalau dikaitkan dengan ayat surah Al-Kahfi itu di ayat terakhir itu, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah, katakanlah Muhammad, seandainya air laut itu dipakai untuk menulis kalimat-kalimat Al-Quran, habis air laut itu belum selesai ini Quran ditulis. Begitu pentingnya itu air dalam kehidupan. Sehingga Allah senantiasa mengajak kita hambanya senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Senantiasa berterima kasih karena dengan air itu kita bisa hidup, tanaman-tanaman, tumbuhan, binatang-binatang, ternak bisa hidup karena air. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah pada malam ini kita sempat bertemu kembali Al-Furqan. Saya sedikit menyimak dari pasal ayat 53. Saya bertanya, ataukah mungkin ada penjelasan sedikit. Saya teringat dulu dan mungkin pernah saya mendengar beberapa ulama ataukah ustaz mengatakan bahwa di Al-Quran itu sebenarnya menyempurnakan beberapa ayat yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, umpamanya Taurat, Injil, Zabur. Hampir semua yang ada di 3 kitab itu sebenarnya ada dalam Al-Quran juga katanya. Jadi kalau dalam pekerjaan manusia, katakanlah undang-undang yang dulu itu belum lengkap, disempurnakan di undang-undang yang lebih lengkap. Tapi saya dengan membaca ayat 53 tadi ini, malah saya bertanya, apakah penjelasan Allah Subhanahu wa taala ini tentang adanya 2 air yang mengalir berpisah ada juga di kitab yang sebelumnya? Kira-kira ada juga. Nah, kalau ada juga, ya ini mungkin bisa panjang ceritanya. Apakah ada? Apakah di Injil, Taurat, Zabur, baru disempurnakan di Al-Quran? Ini menjadi pemikiran saya, mudah-mudahan. 1. Kedua, seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada satu ayat pun di Al-Quran itu yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi alasan atau tidak memberi makna. Semua mempunyai makna. Jadi pada malam ini saya bertanya juga, di ayat 53 ini mengatakan terdiri 2 air, air yang jernih dan air yang asin pahit. Yang jernih sudah jelas untuk kita manusia, tapi yang pahit ini kira-kira apa? Mungkin ada rahasia Allah Subhanahu wa taala ini yang belum terungkap barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Tentang air tawar dan air asin, apakah ada dalam kitab-kitab sebelumnya? Wallahu alam, maybe yes and maybe no. Ya. Tetapi pada dasarnya Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat Rasulullah. Di Quran itu dijelaskan tentang adanya pemisah, karena memang dia diperuntukkan untuk zaman ilmiah, zaman modern. Nah itu, jadi di situ. Jadi mungkin di surah, di kitab sebelumnya disebut tentang air tawar dan air asin, tetapi tentang adanya yang membatasi mungkin memang boleh jadi terdapat hanya dalam Quran, tapi hanya Allah lah yang tahu. Tapi yang jelas Al-Quran itu memang betul bahwa dengan membaca Al-Quran kita tidak perlu membaca kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Intinya sudah ada di sini semua. Ya. Dan saya mau menyinggung tentang air tadi. Tentang air tadi ini. Memang air asin itu ada juga manfaatnya untuk kehidupan makhluk. Ya, karena pada kenyataannya di lautan itulah sumber penghidupan yang banyak. Jadi dengan asinnya itu maka hiduplah makhluk-makhluk laut. Makhluk itu ya. Nah, ada juga antar, tapi yang luas ini kan lautan. Disitulah hiduplah makhluk-makhluk, bahkan juga tumbuhan-tumbuhan, ya, rumput laut apa semua. Jadi dengan asinnya itu juga ada hikmahnya juga, bahwa ada juga manfaatnya. Rabbana ma halaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jika sesuatunya itu ya ada manfaatnya, ada hikmahnya. Saya mau menyinggung sedikit tentang air, Pak. Teman-teman yang pernah keluar negeri, ada kesulitan ya. Kalau kita masuk di kamar mandinya itu, ya, di hotel-hotel maupun di tempat umum, itu tidak ada air untuk cebok, buang air kecil maupun air besar. Yang ada hanya tisu. Pada tisu itu tidak membersihkan. Yang bisa membersihkan hanya air. Ya, hanya air. Nah, ini kesulitannya ini memang. Dan anehnya itu hotel-hotel di Indonesia
yang ada di negara ini ikut-ikutan juga. Jadi beberapa hotel berbintang itu tidak menyediakan air untuk cebok. Air disediakan hanya untuk menyiram. Bahkan di luar negeri itu, kalau kita buang air, tidak ada keluar. Nanti kita pergi baru keluar. jadi terpaksa kita tipu. Kita mundur dulu baru maju. Jadi ini disayangkan hotel-hotel yang ada di Indonesia, kenapa ikut-ikutan? Padahal tidak membersihkan itu kalau tisu. Ada satu orang yang masuk Islam, dia tukang cuci. Rata-rata celana dalamnya orang Islam itu tidak bau. Tapi celana dalamnya orang-orang barat, orang bule itu bau. Karena apa? Karena hanya tisu. Nah, ini satu bukti, ini Islam itu bersih dan inilah manfaat air. Ya, jadi dalam segala hal untuk kebersihan hanya dengan air itu bisa bersih. Kalau hanya dengan tisu, bagaimanapun bagusnya tisu, tidak akan membersihkan. Nah, inilah tantangan kita ini. Jadi pengalaman itu kalau kita harus bawa botol aqua untuk masuk di kamar mandinya mereka. Nah, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ini. Kita menikmati, mensyukuri nikmat Allah dengan memanfaatkan air sebaiknya. Dan orang Islam memang hidupnya itu selalu dekat dengan air karena wudhu apapun gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wa barakallahu fikum, wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.